Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman sekalian. Perkenalkan nama saya Vincent. Saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas saya yang berjudul Value Proposition Canvas in Buyer Persona. Saat ini, saya bekerja di perusahaan swasta yang merupakan anak perusahaan dari Wilmar Group, bergerak di bidang agribisnis dengan komoditi produk utama berupa pupuk kimia non-subsidi dengan merek Makota. Berikut adalah bisnis plan canvas dari perusahaan saya, dan kita akan berfokus pada value proposition canvas dari sisi buyer persona yang akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Sebelumnya, buyer persona adalah suatu metode pembuatan representasi fiksi dari karakteristik ideal seorang pembeli yang ditarget atau menjadi market dari produk kita. Tujuan dari buyer persona adalah untuk membantu penyusunan strategi marketing yang lebih efektif dan efisien bagi si pemilik produk. Segmentasi customer yang ditarget oleh perusahaan ada 5, yaitu distributor. Adalah perusahaan yang ditunjuk langsung oleh pabrik untuk mendistribusikan produk ke bawah. Gain yang diharapkan adalah mendapatkan produk pupuk yang berkualitas serta dapat mengambil produk tersebut langsung kepada pabrik. Gain kreator yang dibuat adalah spek yang tertera di SAK sama dengan hasil analisis lab, serta sistem timbangan yang sudah terstandarisasi pada saat proses timbang muat. Sementara untuk pain yang dialami adalah SOP pengambilan yang ketat, dan pain reliever yang diberikan adalah bahwa sekalipun ketat, SOP tersebut diperuntukkan kepentingan dan keamanan semua pihak. Dari sisi poin get the jobs done adalah mendistribusikan produk berkualitas kepada retail besar yang diwujudkan dengan produk pupuk kimia non-subsidi merek Makota. Persona buyer yang kedua adalah retail besar, yaitu kios pertanian yang mendapatkan suplai langsung dari distributor di mana produk tersebut akan didistribusikan kepada retail kecil. Value proposition pada retail besar dimulai dari harapan dari retail besar tersebut untuk mendapatkan produk langsung dari distributor dengan skema harga yang bagus. Dan gain creator yang bisa diberikan adalah skema harga dari distributor akan memaksimalkan pengambilan margin si retail besar. Sementara, pain yang dialami adalah bahwa distributor sering meminta tolong untuk menjual produk pengembangan yang sedang dipegang. Namun, retail besar tersebut akan mendapatkan pain reliever berupa reward. Untuk poin getting the jobs done bagi retail besar adalah mendistribusikan produk kepada retail kecil dengan produk yang dimaksud adalah pupuk kimia non-subsidi merek Makota. Retail kecil merupakan kios pertanian yang mendapatkan suplai dari retail besar dan melakukan penjualan langsung kepada end user. Hal pertama yang diinginkan oleh retail kecil adalah untuk memiliki kepercayaan langsung dengan end user serta mendapatkan banyak promo program dari retail besar. Untuk menjawab hal ini, Makota bisa dikatakan telah memenuhi syarat karena merupakan pupuk dengan brand yang sudah dikenal luas dengan cakupan dalam maupun luar negeri. Kesulitan yang dirasakan oleh retail kecil adalah sering adanya pungutan kebersihan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, PT WCI sebagai pemilik produk Makota telah bekerja sama dengan dinas pemerintahan setempat untuk melindungi baik end user maupun retail kecil pengguna Makota. Untuk pekerjaan yang ingin dilakukan oleh retail kecil adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi langsung kepada end user sehingga dapat meningkatkan penjualannya. Produk yang ditawarkan adalah pupuk kimia non-subsidi merek Makota. Petani merupakan end user dan mendapatkan suplai langsung dari retail kecil. Gain yang diminta oleh end user adalah mendapatkan opsi yang pasti dan jelas sebagai substitusi pupuk subsidi yang semakin berkurang dan tentu saja dengan harga yang terjangkau. Pupuk Makota memberikan jawaban atas permasalahan ini karena pupuk Makota merupakan berbagai macam jenis spek pupuk non-subsidi yang juga sama dengan pupuk subsidi dan tentu saja secara harga sama atau bahkan lebih murah dari merek lain.
Kesulitan yang ada pada tingkat petani adalah seringnya menjadi target dari peredaran pupuk abal-abal. Dan sekali lagi, Mahkota menunjukkan kepeduliannya melalui kerjasama dengan pihak dinas terkait dan bahkan dengan penegak hukum setempat untuk melindungi petani yang memakai produk Mahkota. Job to do yang diinginkan oleh petani adalah bahwa pupuk yang telah dibeli dapat diaplikasikan sepenuhnya kepada tanaman dan memberikan hasil panen yang baik. Produk yang ditawarkan di sini adalah pupuk kimia non-subsidi merek Mahkota. Segmen customer terakhir adalah Dinas Pertanian, merupakan bagian dari instansi pemerintahan dan utamanya berada langsung di bawah koordinasi dari Kementerian Pertanian. Gain yang diharapkan dari dinas adalah untuk mendapatkan mitra kerjasama dengan nama besar dan terpercaya yang dapat digunakan untuk memperbaiki citra yang buruk selama ini. Gain kreator yang bisa didapatkan dari Mahkota adalah nama Wilmar itu sendiri, yang merupakan salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang sudah memiliki nama dan reputasi selama bertahun-tahun, termasuk produknya seperti minyak goreng, beras, pupuk, dan lain-lain. Sementara, pain yang didapatkan oleh Dinas Pertanian selama ini akan berkutat pada citra buruk dan masalah pelaksanaan dan teknis di lapangan terkait pupuk subsidi yang merupakan produk dari pemerintah. Dan Dinas Pertanian akan menggandeng PT Wilmar yang merupakan perusahaan swasta untuk memberikan sumbangsi lebih kepada end user atau petani itu sendiri. Job to be done dari dinas adalah dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan kepada petani. Dan sekali lagi, produk yang ditawarkan di sini adalah pupuk kimia non-subsidi merek Mahkota. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan salam entrepreneurship.